Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami EW Channel. Ya Allah ya Karim, ya Malik ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit utang mudah-mudahan bisa melunasinya, serta kita mudah-mudahan diberikan namanya rezeki yang penuh barokah, dan juga mungkin dilancarkan serta dimudahkan segala apa yang kita cita-citakan dan kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya ingin memaparkan sebuah cerita daripada satu narasi tentang Satrio Piningit yang bisa melumpuhkan namanya iblis ya. Jadi Satrio Piningit, kita balik lagi agar kita masih makin mendalami bahwa Satrio Piningit merupakan manusia yang penuh namanya kasih, rasa welas asih, dan juga mempunyai namanya sifat dan sikap yang bisa memayu hayuning bawono, yang bisa namanya mengayomi dan juga melindungi masyarakat yang banyak, yang tidak untuk mementingkan dirinya sendiri, dan juga mempunyai sifat dan watak yang bisa untuk kita contoh dan untuk kita teladani bersama. Jadi gini, Satrio Piningit ini memang manusia yang terpingit, manusia wingit, manusia yang berkeramat, atau manusia yang yoni, manusia pilihan dari ruh-ruh pilihannya Sang Pencipta alam semesta, yakni Allah Azza wa Jalla. Bahwa kenapa Satrio Piningit ini bisa namanya melumpuhkan, bahkan mungkin menundukkan jin, setan, bahkan iblis sekalipun. Nah, di sini. Jadi gini, saat namanya penciptaan Adam, saat itu apa sih kesalahan iblis? Nah, kesalahan iblis kan hanya satu. Saat disuruh namanya sujud di hadapan Adam, dia menolak, dia tidak mau, dia memberontak. Jadi mengatakan bahwa Adam diciptakan dari tanah dan aku diciptakan dari api. Nah, merasa bahwa derajatnya jauh lebih tinggi. Nah, makanya di sini ada orang yang ibaratnya senangnya mengaku derajatnya paling tinggi, mungkin terahnya paling tinggi, apapun, mungkin kekayaannya paling tinggi, pendidikannya paling tinggi, knowledge-nya paling tinggi, pengalamannya apapun, dari segi terah, keturunan, harta, tahta mungkin di situ. Nah, inilah seperti manusia yang seperti iblis itu kesombongan, kecongkakan, keangkuhan, inilah iblis sifatnya, dan semacam itu. Dan kesalahannya kan hanya satu, tidak mau sujud di hadapan namanya Adam. Nah, kenapa? Ini ada namanya sambungannya, benang merahnya, dan juga ada namanya penjabarannya. Karena kan begini, nah, sedangkan malaikat mau. Kenapa malaikat mau sujud di hadapan Adam? Karena malaikat adalah sesuatu sifat yang penuh kesadaran, penuh kesabaran, dan penuh namanya kemurnian hati. Disinilah. Jadi gini, kenapa sih malaikat mau sujud di hadapan Adam? Karena malaikat tidak melihat Adam pada Adam yang betul-betul Adam diciptakan dari tanah. Namun hakikat Adam lah, dan juga apa yang dibalik dari Adam itu, yang di belakang Adam inilah, karena dia mau sujud. Jadi hakikat Adam yang mau dia sujudi oleh malaikat ini. Nah, inilah adalah namanya kesadaran dan kesabaran inilah. Sedangkan iblis tidak mau sujud di hadapan Adam, karena melihat Adam adalah itu tadi, bahwa Adam diciptakan daripada tanah, sedangkan dirinya diciptakan pada api, menganggap dirinya lebih mulia, lebih tinggi derajatnya. Kan semacam itu. Seperti kita juga dalam kehidupan sehari-hari, manusia pun sama. Manusia ditugaskan oleh Sang Pencipta alam semesta ini agar mempunyai namanya peran ganda, yang menjadi satu peran. Peran yang mana yang akan dia ambil. Kan dari situlah. Jadi bahwa peran itu kita sendiri yang menciptakan. Kan semua kan terlahir dari pemikiran kita. Pemikiran menjadi ucapan, ucapan menjadi tindakan, tindakan menjadi suatu kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter yang bisa mengubah nasib kita. Nah, disinilah. Jadi cara berpikir kita, kalau kita memang positif akan menjadi nasibnya positif, dan ketika negatif pun akan menjadi negatif. Di sini kita perlu memerankan namanya otak kita yang harus disetel secara bagus dan harus secara waras agar kita mempunyai satu kesadaran yang tinggi. Kesadaran yang bisa melebihi daripada sifat-sifat malaikat tersebut. Jadi
ketika ada seseorang yang mungkin marah-marah pada kita, kita balas marah lagi, otomatis detik itu pula kita pun jadi iblis. Tapi ketika ada orang marah-marah kepada kita, lantas kita introspeksi, apa sih yang menjadi dia marah-marah kepada kita? Itu kan namanya kesadaran, kewarasan. Jadi dari situlah kita bisa mengambil dari saripatinya. Saat itu pula kita pun akan menjadi namanya seperti malaikat, ya kan? Jadi manusia itu menjadi peran ganda, bisa menjadi iblis, bisa menjadi malaikat, bahkan mungkin melebihi malaikat. Juga bisa melebihi daripada sifat dan karakter daripada setan atau iblis tersebut. Inilah bahwa kita itu hidup di muka bumi ini tuh mempunyai peranan yang semacam ini, yang tidak bisa kita tolak, bahwa itu memang sudah namanya diprogram oleh Sang Pencipta, itu memang harus seperti itu. Kita hidup bisa seperti malaikat, bisa juga seperti iblis. Nah, mau pilih yang mana? Kalau orang yang sadar dan penuh kewarasan, serta betul-betul kembali kepada diri kita yang sejati, maka kita akan tetap memilih akan menjadi malaikat tersebut. Kan semacam itu. Jadi kesalahan iblis hanya satu, tidak mau sujud di hadapan Adam karena merasa dirinya congkak, dirinya sombong, dirinya jauh lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Nah, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.